Lu pernah gak sih punya skill tapi susah banget buat dipraktekin? Dan lu bingung sama skill lu dan skill lu juga bingung. Nah, sebenarnya lu gak sendirian, karena gue tahu beberapa dari lu yang punya skill kayak editing, copywriting, designer, artis itu bingung gimana caranya dapat duit dari skill lu itu. Atau mungkin susah. Ngomong-ngomong soal skill, gue mau perkenalan dulu. Channel ini ngebahas apa yang gue suka, kayak film, drama internet, atau hal-hal berat yang seru buat dibahas. Kalau ngomongin skill, gue suka menceritakan sesuatu yang dimana sekarang ini gue praktekin di channel YouTube gue ini. Belum menghasilkan sih, tapi seenggaknya gue udah nyoba, dan YouTube ini pun cuma sekedar waktu luang buat hobi gue yang selama ini gue lakuin. Kayak ngedesain, cerita, dan juga ngegambar. Gue bisa dibilang punya banyak skill, dan skill itu gue dapetin dari pengalaman-pengalaman gue. Dan pengalaman itu gue dapet bareng sama teman gue, lebih tepatnya teman abah gue. Jadi ceritanya gini, gue dulu gak ngerti banyak soal komputer. Komputer yang gue tahu itu ya cuma dipakai buat nonton YouTube, main game kayak GTA San Andreas dulu sama Team Fortress anyway. Nah, gue tahu banyak manfaat-manfaat komputer itu dari teman abang gue yang dimana dia tuh jago banget sama yang namanya Adobe After Effects. Pokoknya jago komputer lah. Bahkan gue belajar juga cara dia download bajak. Dan dari situ, gue, abang gue, dan teman abang gue itu pokoknya pernah buat video Kamehameha. Kayaknya masih ada videonya. Biar gue tampilin ya di sini. Sebenarnya yang edit bukan gue ini, ya udah pasti ya. Cuman gue lihat doang gitu, karena gue masih bocah gitu juga pas waktu itu. Tapi gue masih inget banget. Kalau lo tahu, PC gue tuh dulu tuh lebih tepatnya PC bersama gitu ya, PC keluarga gitu. Itu nggak ada game sama sekali. Gue main cuma di games.co.id pas waktu itu. Gue nggak tahu masih ada atau enggak ya sekarang ya. Dan yang ngedownloadin game di PC gue itu teman abang gue yang ini. Pokoknya baik banget dah, dan gue banyak belajar dari dia. Nah, itu pengalaman pertama, dan akhirnya gue punya insight untuk belajar editing sampai sekarang. Dan akhirnya editing ini jadi skill gue. Awal gue nerapin skill editing ini pas awal gue buat YouTube. Itu udah lama banget dan udah gue hapus videonya karena suara gue masih kayak bocah gitu ya. Dan apalagi YouTube dulu tuh nggak ramah banget sama bocah. Bahkan kalau lu inget tahun 2016an ya, YouTube itu ada YouTuber bocah, gue gak akan sebutin namanya. Lu bisa nonton di videonya Agung Hapsah anyway. Itu dihujat habis-habisan sama YouTuber-YouTuber yang mungkin tenar gitu di Indonesia. Gue jarang dulu nonton YouTube Indonesia. Kadang ya kalau misalnya lewat beranda, dan istilahnya sekarang tuh FYP gitu ya. Kecuali konten kreator yang satu ini. Siapa emangnya? Nah, ini tuh pas gue belajar gambar. Ini tuh sebenarnya agak random gitu ya. Ya gak random banget sih. Gue sebenarnya kayak iseng nonton videonya Tara Arts ya, lebih tepatnya Tara Arts Network pas waktu itu. Bagi lo yang nggak tahu, channel Tara Arts ini cukup multi talent ya. Lu mau belajar apapun ada di channel dia gitu. Dan kebetulan gue ketemu tutorial ngegambar yang dimana itu ngebuat gue pengen belajar ngegambar. Awal gue ngegambar ya udah pasti keren banget coy. Lu bisa lihat di channel kedua gue, terus pencet all this. Lu mungkin setelah nonton videonya pengen minta kursus gambar ke gue setelah nonton video itu. Dan fun fact-nya, itu awal dimana gue bikin animasi dan gambar sejelek-jeleknya, tapi ratusan yang nonton, dan yang support juga termasuk banyak. Gue sebenarnya awalnya pengen buat video animasi random gitu ya, tapi ngebahas apa yang gue suka gitu, kayak yang tadi kayak film atau apalah. Karena gue nggak bisa gambar saat itu, dan gue kayak ya udahlah. Tapi alhamdulillah ya, gue akhirnya bisa dapat banyak ilmu dari beberapa YouTuber, terutama Tara Arts ini. Dan akhirnya gue bisa dapat banyak teman YouTuber animasi di internet gitu. Walaupun subscriber gue sekarang ya masih 160an gitu ya. Tapi jujur gue ngerasa bangga banget sih dengan pencapaian itu. Dan bagi lo yang bingung sama skill lo mending diapain, menurut gue ya lakuin aja. Misalnya kalau lo artis manga gitu atau suka gambar anime gitu ya post gitu di Instagram work in progress-nya atau apa gitu. Dan kadang bisa lo dapat duit dari situ, dan bahkan lo bisa dapat komunitas gitu. Teman gue ada yang jago gambar, dan bahkan kadang gue nanya gitu cara gambar tangan. Soalnya sampai sekarang gue nggak terlalu jago gambar tangan gitu, dan itu pun butuh referensi gitu. Kalau lihat karakter gue yang sekarang tuh kan nggak ada tangannya, soalnya gue nggak bisa gambar tangan gitu guys. Dan teman gue ini dia punya komunitas yang dimana banyak orang luar negeri yang masuk komunitasnya dia. Ya nggak banyak sih, tapi lu tahu lah maksud gue apa. Padahal dia cuma iseng-iseng ngirim work in progress di reels kayak, lu tau lah, kayak gambar sambil dicepetin gitu. Nah kayak gitu. Tapi mungkin rezekinya dia juga ya, dan dia bisa dapat beberapa rezeki lewat Patreon atau apa gitu. Dan kalau menurut gue, ketika lu ngerasa gak dapet apa-apa dari skill lu itu,
lu coba cari pengalaman untuk dapetin skill lain. Ini kalau gue boleh jujur ya, gue dapet banyak skill ini dari pengalaman gue yang selama ini gue dapat. Nggak banyak sih, tapi bermanfaat lah. Dan semuanya belum kelihatan hasilnya kalau lu boleh tahu. Semua skill yang gue pakai ini sekarang. Dan menurut gue nggak apa-apa, apalagi lu masih muda gitu, seumuran gue. Jujur ini gue dapet kata-kata dari live-nya Tara Ars ya, tapi itu sih yang gue dapet dari hidup gue ini. Apalagi lu hidup cuma sekali gitu. Dan ya dapetin aja semua pengalaman yang pengen lu mau gitu. Semua skill yang pengen lu kejar gitu. Sebenarnya gue gak terlalu jago sih buat kata-kata motivasi. Beberapa insight ini juga gue dapet dari pengalaman orang lain dan diri gue juga. Yang bisa gue bilang sih jadilah diri lu. Kata-kata motivasi biasa aja. Tapi ya itulah yang gue bisa kasih tahu ke lu pada. Itu aja video gue. See you next video and peace.